Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hai rekan-rekan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Wahyuri Eka Suryani. Saya dari lokal PAI 6C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fiqh dengan judul materi istihsan. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan secara etimologis berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Nah, adapun pengertian istihsan secara istilah, ada beberapa definisi istihsan yang dirumuskan ulama usul fiqh. Di antara definisi itu, ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun di antaranya ada diperselisihkan dalam pengamalannya. Nah, jadi di sini bisa kita definisikan atau bisa kita simpulkan secara keseluruhan bahwa istihsan itu termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakan secara praktis atau menggunakan metode praktis. Nah, selesai membahas pengertian istihsan, kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi istihsan. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Wajiz fi Usul Fiqh membagi istihsan kepada dua segi. Yang pertama, istihsan dari pandangan segi pemindahan hukumnya, dan yang kedua, istihsan dipandang dari sandaran dalilnya. Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli dengan hukum juz'i. Contohnya nih, dalam hukum syara, seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada dilangsungkannya akad jual beli. Nah, jadi ketika kalian melakukan jual beli, itu harus ada akadnya. Contoh akad jual beli yaitu, misalnya saya penjual dan kalian pembeli. Jadi si penjual akan berbicara, saya jual barangnya. Kemudian si pembeli berbicara lagi, saya beli barangnya, begitu. Nah, aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli tanpa terkecuali. Mau dalam jual beli baju, atau jual beli buku, jual beli barang-barang elektronik, pokoknya jual beli apapun itu tanpa terkecuali. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad berlangsung, maka akad tersebut menjadi rusak. Dan inilah yang dinamakan atau yang disebut dengan hukum kulli. Dan yang kedua, contoh yang kedua, istihsan dengan cara pemindahan dari kias jali kepada kias kafi, karena dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Nah, contoh dari istihsan kias jali tersebut, menurut mazhab Hanafi, sisa minum burung buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum. Misalnya nih, kalian pergi ke suatu tempat atau hutan, kemudian kalian haus dan butuh air. Kemudian kalian melihat air, tapi air itu sudah diminum oleh seekor burung elang atau burung gagak. Nah, minum itu tetap suci, tidak menjadi haram. Itu termasuk dalam kias jali.
Sedangkan istisan dipandang dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, istisan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat, seperti jual beli salam yang telah penulis bahas, yang telah kita bahas di awal tadi. Dan yang kedua, istisan yang disandarkan kepada ijma. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC. Juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. Tetapi berdasarkan istisan diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun menjadi ijma. Kalian pernah kan di perjalanan kemudian kalian mampir ke sebuah pom bensin dan di situ sering terjadi melakukan pembayaran ketika ingin ke WC atau ketika ingin BAB atau ketika ingin BAK, pasti kalian sering disuruh si penjaga WC tadi untuk memasukkan uang ke dalam kotak pembersih, kotak kebersihan namanya. Ya, itulah contoh dari ijma. Baik, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu kategori istisan. Bentuk-bentuk istisan berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, istisan bil qiyas al-kafi ialah pencetusan hukum melalui perenungan dan penelitian yang mendalam atas sebuah kasus atau peristiwa yang memiliki dua dalil, yakni berupa qiyas jali dan qiyas kafi. Dan masing-masing dalil tersebut memiliki konsekuensi hukum sendiri. Yang kedua, istisan bin nas ialah diperbolehkannya pelanggaran atas hukum yang sudah ditetapkan secara universal dan menjadi kaidah umum karena secara spesifik terdapat nas dari Al-Quran atau sunnah yang memperbolehkan hal tersebut. Yang ketiga, istisan bil ijma ialah fatwa dari mujtahid tentang suatu hukum dalam permasalahan kontemporer yang menyalahi aturan-aturan universal yang telah menjadi kaidah umum karena sebuah kebiasaan. Yang keempat, istisan bi al-darurah ialah pengecualian atas hukum yang telah ditetapkan karena kesulitan yang akan terjadi jika hukum atau ketetapan tersebut digunakan. Yang kelima, istisan bil al-masalah ialah hukum yang bertentangan dengan kaidah umum yang telah ditetapkan karena untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Dan yang terakhir atau yang keenam, istisan bi al-urf ialah berpindahnya suatu hukum atau kaidah umum yang telah ditetapkan karena adanya tradisi yang berlaku. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Kita ulangi lagi apa tadi yang pertama, yaitu mengenai pengertian istisan. Dan yang kedua yaitu mengenai klasifikasi istisan. Dan yang ketiga ada kategori istisan. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan dari ketiga materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulannya yaitu istisan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dapat dijadikan hujah
Dalam fikih Maliki dan Hanafi, istisar mempunyai peranan yang sangat menentukan karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan metode istisar dan telah ditetapkan hukumnya. Nampaknya, hukum yang ditetapkan dengan istisan lebih mengayomi dan lebih mampu merealisasikan tujuan syariat, walaupun metode ini telah ditolak oleh Syafi'iyah karena berbeda pemahamannya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi, jika tidak terjadi pertentangan, sebenarnya mereka berbeda dalam penanaman istilah saja, karena ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam istisan sudah terwakili oleh dalil-dalil muttafaq alaih. Dan sedangkan ulama mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istisan. Nah, baik, itulah keseluruhan materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga materi tadi. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi amal jariah saya karena sudah menyampaikan materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.